Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Pernahkah kita merasa iri kepada orang jahat atau orang yang berbuat curang? Karena menurut kita hidup mereka lebih bahagia dan memiliki banyak berkat. Jika kita pernah berpikir demikian, atau mungkin hingga saat ini kita pun berpikir demikian, mari kita sama-sama baca di dalam Mazmur 37 ayat 1 hingga yang ke-11. Mazmur 37 ayat 1 hingga yang ke-11. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi dari bacaan tersebut kita tahu bahwa akhir dari orang-orang yang jahat, akhir dari orang-orang yang curang adalah kebinasaan. Sedangkan bagi kita yang rendah hati, bagi kita yang tidak mementingkan diri, bagi kita yang setia kepada Tuhan, maka akan ada kegembiraan sejati yang akan kita dapatkan. Kita akan mewarisi negeri di mana tidak ada lagi kekecewaan, di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi dosa. Kita akan mewarisi negeri di mana tidak ada lagi orang yang mengatakan saya sakit. Tidak ada lagi patah hati, tidak ada lagi kematian. Tetapi kita akan mewarisi suatu negeri yang penuh dengan kedamaian. Itulah sebabnya di dalam buku Thought from the Mount of Blessing, halaman 17, paragraf yang kedua dikatakan bahwa melalui kerendahan hati dan penyerahan diri, kita dapat menjadi ahli waris dengan Tuhan. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita agar kita tidak iri kepada orang yang berbuat curang. Karena ingat, akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan kekal. Tetapi marilah kita belajar dari Yesus, karena Ia sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Jadi marilah kita belajar dari kehidupan Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Janganlah kita ingin untuk berbuat curang. Tetapi ingatlah untuk selalu rendah hati, untuk selalu takut akan Tuhan. Karena kita akan mewarisi suatu negeri yang penuh dengan kedamaian, yang tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi yang berkata saya sakit,
tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kematian. Mari kita semua belajar dari Yesus untuk selalu rendah hati di dalam setiap kehidupan kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua.